Mancing bos, mancing bos, mancing. Bab 3391 sampai bab 3392. Semula suasana tegang di koridor rumah sakit kecil ini sudah mencapai puncaknya. Permohonan Paman Li dan Bibi Li, sinisme sutradara dan pria berjas, serta diskusi kemarahan dari kerumunan di sekitarnya semuanya terjalin menjadi kekacauan yang kacau dan berisik. Namun, saat tamparan datang, semuanya terdiam, seluruh koridor menjadi sunyi sesaat. Dan seseorang yang tidak tahu siapa orang itu, bersorak-sorai dari kerumunan. Tak lama kemudian, banyak orang pun bersorak. Banyak anggota keluarga pasien dan staf rumah sakit merasakan kelegaan yang tak terlukiskan. Bagus sekali, orang seperti ini harusnya diberi pelajaran, teriak seseorang dengan keras, suaranya penuh dengan pelepasan amarah. Akhirnya ada yang maju, lega sekali, mari kita lihat apakah dia berani bersikap sombong. Liu Jing memperhatikan dari samping, dengan senyuman rahasia terpancar di matanya. Dia berpikir, dalam hati, Ye Chong ini tidak mengizinkanku mengambil tindakan, tapi dia mengambil tindakan terlebih dahulu. Memang benar, tapi pukulan ini benar-benar memuaskan. Sutradara ketakutan dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Dia memandang pria berjas yang tergeletak di tanah, dan kemudian ke Ye Chong. Ia tidak pernah membayangkan bahwa di masyarakat ini, masih ada orang yang berani memukul seseorang. Dia membeku di tempat, tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Wajah sutradara penuh ketakutan dan kegelisahan. Ye Chong mengabaikan direktur, berbalik dan berkata kepada perawat, "Kamu masuk dulu untuk memberikan kantong darah." Perawat itu mengangguk kepada Ye Chong, dan memandang Ye Chong dengan pandangan berbeda. Meskipun direktur tidak mau melakukannya, dia tidak berani menghentikan perawat itu lagi di bawah intimidasi Ye Chong. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika perawat dengan cepat masuk ke ruang operasi sambil mendorong troli. Kamu berani memukul seseorang?" Direktur mundur 2 langkah, menjadi lebih berani. Ye Chong mengangkat bahu. "Apa, kamu punya pendapat? Tunggu saja. Aku akan memberitahumu betapa mahalnya memukul seseorang di masyarakat ini." Kemudian, direktur mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan dengan tangan gemetar. Segera, wakil presiden rumah sakit dan beberapa penjaga keamanan bergegas, dengan ekspresi cemas dan serius di wajah mereka. Melihat wakil dekan datang, wajah direktur langsung menunjukkan senyuman bangga. Dia berjalan ke depan dan membisikkan beberapa patah kata kepada wakil dekan. Setelah mendengar ini, wajah wakil presiden menjadi gelap dan dia melangkah maju. "Ini rumah sakit, siapa yang membuat masalah di sini?" Wakil presiden melihat sekeliling, dan akhirnya matanya tertuju pada Ye Chong. "Kamu bertanggung jawab memukuli orang-orang di rumah sakit?" Seseorang mencoba menjelaskan situasinya kepada wakil dekan, tetapi wakil dekan melambaikan tangannya, tampak tidak sabar. "Tak perlu dikatakan lagi, saya sudah mengetahuinya dengan baik." Tidak peduli apa, langkah pertama salah. Dia sudah melihat melalui wajah wakil dekan. Dia tahu bahwa wakil presidenlah yang mengizinkan mereka syuting di rumah sakit setelah menerima bantuan sutradara. "Kamu masih tahu ini rumah sakit?" Ye Chong berkata sambil tersenyum.
Wakil Presiden mengerutkan kening. Apa maksud Anda? Jika apa yang saya katakan benar, Anda mengambil uang sutradara dan mengizinkan mereka syuting di sini, kan? Wajah Wakil Dekan memerah. Jelas Ye Chong benar. Baru kemudian semua orang menyadarinya, dan mereka semua berbisik, Wakil Presiden ini terlalu tidak berguna. Benar, dia sangat tidak bertanggung jawab, sama sekali mengabaikan ketertiban normal rumah sakit dan keselamatan pasien. Ketika Dekan terungkap, ekspresinya berubah dan dia tampak marah. Berhentilah berbicara omong kosong kepada saya. Bagaimana sikap Anda? Apakah Anda begitu sombong setelah memukuli seseorang? Chong He tersenyum tipis dan berkata, lebih baik merahasiakannya. Wakil Dekan mencibir, mengira dia telah dibodohi. Tanpa diduga, Ye Chong melanjutkan, sekarang saya ingin Anda meminta maaf kepada Paman Li dan istrinya, dan mengusir direktur dan kru ini. Saya tidak akan melanjutkan masalah ini. Wakil Dekan tidak menyangka bahwa Ye Chong, yang bersifat pribadi, akan melakukan hal yang sama. Sebenarnya itulah maksudnya. Dia menjadi marah dan berteriak, keamanan, kendalikan anak ini. Para penjaga keamanan saling memandang, dan mereka semua merasakan ketidakpuasan orang-orang di sekitar mereka. Namun di bawah perintah Wakil Dekan, mereka perlahan berjalan menuju Ye Chong. Saat ini, seseorang di antara kerumunan di sekitarnya berteriak, apakah ini dibenarkan? Krulah yang pertama kali menimbulkan masalah di sini, yang memengaruhi perawatan pasien. Salah, wajah Wakil Presiden menjadi semakin jelek. Dia tidak berharap begitu banyak orang yang menentangnya. Saya tidak terlalu peduli. Tidak ada yang bisa menimbulkan masalah di sini. Saya Wakil Dekan di sini, dan saya bertanggung jawab atas tempat ini. Suara Wakil Dekan sedikit meninggi, tampak sedikit marah. Ye Chong tetap tenang dan berkata, oke, karena kamu tidak mau melakukan apa yang aku katakan, maka aku yang akan disalahkan. Setelah mengatakan itu, Ye Chong juga mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Dia menelepon Tian Lei, seorang teman lama yang bertemu Ye Chong di Luzhu dan seorang pakar lama di Longshan Medical, yang kini menjadi pemimpin dalam industri medis nasional. Benar saja, beberapa menit kemudian, Wakil Dekan menerima telepon. Itu adalah telepon dari direktur rumah sakit. Dia sedang dalam perjalanan bisnis untuk belajar. Dekan memarahi Wakil Dekan melalui telepon dan segera mengambil keputusan untuk mengeluarkannya. Jangan pecat aku. Aku akan kembali dan menanganimu sekarang, teriak Dekan. Wakil Presiden tercengang. Dia memandang Ye Chong, bertanya-tanya siapa pihak lainnya. Bagaimana dia bisa dipecat hanya setelah satu panggilan telepon? Wakil Dekan merasa sedikit menyesal saat ini. Sepertinya kali ini, dia benar-benar telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya dia lakukan. Ye Chong kemudian menelepon lagi, yaitu ke penanggung jawab Longshan Entertainment Group. Tak lama kemudian, sutradara juga menerima telepon dari administrasi umum. Kualifikasi sutradaranya dicabut, kru langsung dibubarkan, dan dia dilarang syuting seumur hidup. Ketika direktur mendengar berita bahwa kualifikasinya telah dicabut, dia memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tidak menyangka tindakannya akan menimbulkan konsekuensi yang begitu serius. Saat ini, hatinya dipenuhi penyesalan dan ketakutan.
Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah menyinggung orang yang salah. Siapa pemuda ini? Dia sebenarnya memiliki energi dan latar belakang yang kuat. Sutradara membuka mulutnya lebar-lebar. Mungkin dia tidak akan pernah tahu alasannya. Orang-orang di sekitarnya bertepuk tangan satu demi satu, dan beberapa bahkan menggunakan ponsel mereka untuk merekam adegan tersebut. Wajah mereka menunjukkan kelegaan dan kepuasan, serta kekaguman pada Ye Chong. Ini berarti orang jahat akan dihukum, orang ini luar biasa. Liu Jing pun menghampiri, memeluk bahunya dan berkata, "Hah, Ye Chong, ternyata kamu masih memiliki hubungan ini. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya?" Ye Chong tersenyum dan menyentuh hidungnya dan berkata, "Aku tidak memberitahuku, tidak ingin terlalu umum." Saat Ye Chong dan Liu Jing sedang berbicara, pintu ruang gawat darurat terbuka lagi. Kepala ahli bedah berjas putih keluar dengan ekspresi berat di wajahnya. Paman Li dan Bibi Li segera datang. "Dokter, bagaimana kabar anak saya?" Dokter bedah itu menggelengkan kepalanya. Hati kedua lelaki tua itu langsung tenggelam ke dasar. Mata mereka dipenuhi keputusasaan. "Maaf, kami telah berusaha semaksimal mungkin, namun kondisinya terlalu serius dan tidak dapat diselamatkan," kata dokter bedah tersebut. Kata-kata dokter itu seperti sambaran petir, dan setiap kata seperti palu yang berat, menghantam hati Paman Li dan Bibi Li. Orang-orang di sekitarnya melirik simpatik dan berbisik. Beberapa orang menggelengkan kepala dan menghela nafas, sementara yang lain dengan lembut menghibur kedua orang tua itu. Namun kata-kata ini terasa begitu pucat bagi Paman Li dan Bibi Li. Liu Jing juga melangkah maju dan mulai menghibur Paman Li dan Bibi Li. Kemudian, dokter lain keluar. Terlihat mereka memang sudah berusaha semaksimal mungkin, dan semuanya lelah. Namun pada akhirnya teknologi tersebut masih terbatas dan manusia tidak dapat diselamatkan. Sementara semua orang masih menghela nafas, tidak ada yang memperhatikan bahwa Ye Chong diam-diam menyelinap ke ruang operasi. Di ruang penyelamatan, segalanya tampak begitu sunyi, hanya detak instrumen yang mengingatkan berlalunya waktu. Ye Chong perlahan berjalan ke tempat tidur pasien dan mulai memeriksa kondisi pasien. Ini adalah seorang pria muda berusia 30-an. Wajahnya jelas-jelas sakit dan dia terlihat sangat kuyu. Di sini, Ye memasuki ruang penyelamatan, dan tidak ada yang menyadarinya pada awalnya. Sampai Jing Yu mencari Ye Chong dan bertanya, "Hah, di mana Ye Chong? Liu Jing, apakah kamu melihatnya?" Liu Jing menggelengkan kepalanya. "Tidak. Bukankah dia mengatakan itu jika dokter tidak bisa melakukannya? Dia akan mengambil tindakan. Dia tidak akan melakukannya. Apakah Anda sudah berada di ruang operasi?" Tebakan Liu Jing didengar oleh ahli bedah. Masuk ke ruang operasi? Siapa yang masuk ke ruang operasi? Saat dia bertanya, dia melihat ke arah ruang operasi di belakangnya. Seperti yang diharapkan, melalui celah pintu, dia menemukan seseorang di dalam. Siapa ini? Bukankah ini tidak masuk akal? Dokter bedah segera membuka pintu dan masuk. Yang lainnya segera menyusul. Saat ini, Ye Chong sudah mulai memberikan akupuntur kepada pasien. Saya melihat jarum perak di tangan Ye Chong bersinar lembut di bawah cahaya. Gerakan Ye Chong ringan dan mantap, dia memasukkan jarum perak ke titik akupuntur pasien satu persatu.
Saat jarum perak menusuk, Ye Chong mulai menggunakan kekuatan internalnya untuk mentransfer energi sejati naga dan Phoenix kepada pasien melalui jarum perak, menstimulasi titik akupuntur, menyelaraskan qi dan darah, dan meningkatkan kemampuan penyembuhan diri tubuh. Bahkan orang luar pun dapat mengetahui bahwa tekniknya terampil dan halus, dan setiap dorongan serta putarannya tampak sangat alami. Kepala ahli bedah dan beberapa dokter serta perawat lainnya bergegas masuk ke ruang operasi. Ada orang luar yang masuk ke ruang operasi tanpa izin dan melakukan pengobatan ilegal, harus segera dihentikan. Namun, ketika mereka melihat teknik akupuntur Ye Chong, mereka semua berhenti tanpa sadar. Dokter bedah dan yang lainnya semuanya adalah dokter berpengalaman, dan mata mereka awalnya penuh kecurigaan. Tapi ketika semua orang melihat teknik akupuntur Ye Chong, semua orang menjadi terpesona. Setiap gerakan Ye Chong tampak begitu alami dan tepat. Jarum perak tampak hidup di tangannya dan menembus titik akupuntur pasien dengan akurat. Teknik ini tidak dapat dipraktikkan hanya dalam beberapa dekade. Waktu berlalu menit demi detik, dan ahli bedah itu akhirnya kembali dari kesurupannya. Dia menyadari bahwa ini adalah ruang operasinya dan dia harus mengambil tindakan untuk menghentikan Ye Chong. "Berhenti? Apa yang kamu lakukan?" teriak dokter bedah itu. Ye Chong mengabaikannya dan terus menerapkan akupuntur. Dokter bedah hendak melangkah maju, tetapi dihentikan oleh Liu Jing. "Dokter, mohon tunggu," Liu Jing berkata. "Biarkan dia mencobanya." "Bukankah ini tidak masuk akal? Bagaimana ini bisa terjadi?" Dokter bedah berkata. "Ini adalah rumah sakit dan dilarang melakukan praktik kedokteran tanpa pandang bulu. Dia bukan rumah sakit kami." Liu Jing berkata, "Tetapi keterampilan medisnya sangat bagus. Mungkin ini harapan terakhir. Tolong biarkan dia mencobanya." Ketika Paman Li dan Bibi Li mendengar bahwa masih ada harapan, mereka mengikuti Liu Jing dan menghentikannya. Dengan dokter bedah yang bertanggung jawab. "Apa yang harus saya lakukan?" seorang perawat bertanya. "Apakah saya perlu memanggil petugas keamanan?" Dokter bedah yang bertugas memandang kedua lelaki tua itu dengan rasa kasihan. Terlebih lagi, di mata ahli bedah, pasiennya sudah meninggal. Jadi meskipun Ye Chong bertindak sembarangan, itu tidak akan menjadi masalah besar. Dia menghela nafas dan berkata kepada perawat, "Tunggu dan lihat saja." Saat ini, Wakil Presiden juga menyelinap masuk. Dia menatap Ye Chong dengan kejam, tetapi tidak berbicara. Daerah itu kembali dipenuhi orang, banyak di antaranya yang skeptis terhadap metode Ye Chong. Apa yang dilakukan anak ini benar. Ketika pengobatan modern pun tidak berdaya, dapatkah pengobatan akupuntur menghidupkan kembali orang? Saya pikir itu hanya membuang-buang waktu. Bagaimana ini bisa berguna? Begitu banyak ahli kita yang tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana dia bisa menyembuhkan pasiennya sendiri? Seorang dokter muda berbisik dengan nada meremehkan. Perawat di sebelahnya juga menggema, "Ya, barang-barang dalam pengobatan tradisional Tiongkok semuanya barang antik. Bagaimana bisa dibandingkan dengan pengobatan modern kita?" Namun, seiring kemajuan pengobatan Ye Chong, ahli bedah yang bertanggung jawab telah memperhatikan perubahan pada pasien. Kulit yang semula pucat mulai berangsur-angsur kembali warnanya, dan napasnya yang lemah menjadi stabil dan kuat.
Alat tanda vital juga menjadi normal. Meski perubahannya kecil, namun merupakan tanda positif kehidupan. Saat ini, ahli bedah yang bertanggung jawab tidak bisa lagi menyembunyikan keterkejutannya. Ye Chong, sebaliknya, berkonsentrasi pada akupuntur dan mengabaikan komentar di sekitarnya. Setengah jam kemudian, Ye Chong menyelesaikan perawatannya dan perlahan mengeluarkan jarum perak satu persatu. Saat ini, suasana di ruang operasi berubah. Para dokter yang awalnya meremehkan dan curiga mulai memandang Ye Chong dengan kaget, karena mereka melihat Ye Chong benar-benar hidup kembali. Para pasien yang semula dijatuhi hukuman mati sekarang sudah normal. Kecuali dalam keadaan koma, mereka hampir seperti orang normal. Ini luar biasa, dokter bedah melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Kemudian, Ye Chong menoleh ke Paman Li dan Bibi Li dan berkata, "Paman Li, jangan khawatir, putramu baik-baik saja." Dia menoleh ke kepala ahli bedah dan berkata kepadanya, "Langkah selanjutnya terserah padamu." Putra Paman Li telah disembuhkan oleh Ye Chong, dan yang perlu dia lakukan selanjutnya hanyalah istirahat di rumah sakit. Kepala ahli bedah mengangguk memandang Ye Chong dengan kagum, dan segera mengatur perawatan lanjutan untuk putra Paman Li. Bersambung.